Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia kelas 24 ITS. Dengan video ini kami akan membawakan topik menulis karya ilmiah dengan sumber referensi yang kredibel. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dengan saya Deviana Stidipura. Saya akan menjelaskan tentang menulis ilmiah wajib dibarengi dengan membaca referensi yang kredibel. Gary Patrick yang akan menjelaskan tentang kriteria dari referensi yang kredibel, Arik Falah yang akan menjelaskan tentang cara menemukan referensi yang kredibel secara daring, dan Raka Fatan yang akan menjelaskan mengenai cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Mengapa menulis perlu dibarengi dengan membaca referensi yang kredibel? Saat menulis ilmiah, penting sekali bagi kita untuk membaca referensi dari sumber yang kredibel. Kenapa hal itu penting? Hal itu dapat terjawab ketika kita pahami terlebih dahulu apa itu membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah dua kegiatan yang sangat erat kaitannya. Membaca sendiri bertujuan untuk mendapatkan, menemukan, mengetahui, dan menggali informasi dan pengetahuan, juga mengisi dan memperkaya informasi, pengetahuan, dan juga wawasan. Sedangkan menulis adalah menuangkan informasi. Karena itu, ketika kita menulis, kita perlu ditunjang dengan banyak informasi dan pengetahuan. Jika kita tidak memiliki banyak pengetahuan, maka apa yang dapat kita tuliskan? Tulisan juga merupakan representasi dari wawasan pengetahuan, cara bernalar, cara menganalisis permasalahan, dan cara menyajikan informasi. Karena itu, untuk menghasilkan tulisan yang baik, kita perlu ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang baik, dan itu bisa kita dapatkan melalui membaca. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan sebelumnya. Karena itu penting sekali untuk kita membaca referensi agar kita mendapatkan banyak informasi dan terutama yang kredibel, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah faktual agar kita dapat menciptakan tulisan yang baik dan memberikan banyak informasi dan wawasan yang benar, sehingga tidak menyesatkan orang lain. Referensi dalam menulis penting adanya untuk menjadi penunjang suatu ide atau gagasan dari tulisan kita. Mencantumkan referensi juga merupakan bentuk dari teori atau argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang ide atau gagasan. Selain itu juga untuk mempertegas maksud yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Tujuan dari membaca referensi sendiri ada 4, yaitu sebagai berikut. Memperkuat argumentasi. Referensi dapat menjadi bahan yang memperkuat suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan. Yang kedua adalah menghindari plagiarisme. Mencantumkan referensi dapat menjadi penghalang dari tindakan plagiat atas karya orang lain. Yang ketiga adalah menghargai karya orang lain. Mencantumkan referensi dapat menjadi bentuk dari penghargaan kita terhadap karya orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Memberikan informasi pada para pembaca mengenai sumber asli yang lengkap dari suatu teori ataupun pendapat. Referensi sendiri juga bisa kita dapatkan melalui buku, surat kabar, atau majalah, jurnal, ataupun melalui internet. Dalam menulis karya ilmiah, seseorang selalu membutuhkan sumber referensi yang kredibel ataupun terpercaya. Apa saja sih kriteria tersebut? Kriteria yang pertama adalah kriteria otoritas, di mana adanya suatu kejelasan dalam hal kepengarangan. Seseorang juga harus mengidentifikasi setiap pihak yang ada di balik layar sumber tersebut. Apakah sumber referensi memaparkan identitas penulis yang jelas atau hanya anonim? Kepengarangan yang jelas bisa dilihat dari aspek latar belakang, reputasi, pendidikan, transparansi penulis, dan bahkan potensi-potensi yang ada. Kriteria yang selanjutnya ialah kriteria kebaruan, di mana suatu ide atau pemikiran akan suatu hal dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dalam menulis ilmiah, kita perlu memperhatikan fakta-fakta yang terkini yang sesuai dengan topik. Dan bahkan kita juga perlu memperhatikan tanggal dari publikasi media cetak maupun website sumber referensi tersebut. Apakah situs tersebut terus diperbarui dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penulis? Dengan kata lain, tidak merusak kebenaran atau fakta-fakta yang ada. Kriteria yang selanjutnya adalah kriteria objektivitas. Seberapa objektifnya sumber tersebut? Apakah sumber referensi hanya menuju suatu sudut pandang saja? Tentunya kita perlu mencari berbagai sumber referensi yang berbeda-beda. Kriteria yang kredibel juga sopan dalam mengemukakan pendapat ataupun menanggapi pendapat orang lain. Kriteria yang selanjutnya ialah kriteria akurasi, di mana keakurasian suatu sumber berhubungan dengan pengemasan sumber referensi. Hal ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi penulisan dan segi konten.
Dari segi penulisan, sumber referensi yang kredibel harus memiliki tata bahasa dan ketelitian yang baik. Dari segi konten, sumber referensi yang kredibel itu sudah memaparkan fakta-fakta yang mendukung dan sudah diverifikasi dengan sumber-sumber yang terpercaya. Kriteria yang selanjutnya adalah kriteria relevansi, di mana sumber informasi yang dibaca perlu relevan, dapat menjawab pertanyaan akan masalah kita, kualitas dan level informasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyeleksi setiap informasi yang diberikan, di mana informasi dari sumber tersebut dapat dibuktikan dan sudah diverifikasi dengan sumber-sumber yang terpercaya. Kriteria yang selanjutnya adalah kriteria penerbitan, di mana penerbit sumber referensi harus terakreditasi untuk jurnal nasional dan terindeks untuk jurnal internasional. Selain itu, penerbit dari sumber referensi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah tentang mengenai tutorial mencari referensi yang kredibel secara daring. Jadi di sini maksudnya itu bagaimana kita cari referensi yang bagus dan baik serta kredibel untuk kita dapat ambil, untuk kita dapat membuat makalah atau tesis dan skripsi. Di sini sebenarnya caranya hanya satu jika online nih, yaitu memakai website mencari e-book yang terpercaya. Nah di sini tentunya banyak sekali referensi-referensi buku, tapi mungkin dari penulis-penulis yang mungkin belum terkenal atau mungkin belum dikatakan informasi yang diberikan itu sepenuhnya benar. Nah, tapi melalui website yang saya berikan ini, ada 4 website, itu tentunya sangat terjamin dan itu paling banyak dipakai orang untuk mencari referensi secara kredibel. Yang pertama adalah memakai Google Books. Google Books ini merupakan situs referensi buku dalam negeri hingga luar negeri yang diberikan oleh Google untuk menunjang karya tulis seseorang. Jadi Google Books ini seperti kita ya tutorialnya itu sama, kita di Google hanya mencari misalnya kita mencari materi tentang bahasa Indonesia, kita ketik bahasa Indonesia, kemudian di Google di pojok di kanan di atas itu pojok kanan itu ada tulisan buku. Nah kita pencet bukunya, setelah itu ada menu ini. Nah menu ini itu menjelaskan bagaimana buku yang kita cari. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa udah ada dari penerbitnya, dari berapa halamannya, serta penulisnya. Dan kita bisa membaca sekilas ini, tapi memang jika untuk mendapatkan bukunya itu tetap harus membeli, tetapi setidaknya kita dapat mengutip informasi-informasi yang bakal kita jadikan daftar pustaka. Kemudian setelah itu ada di namanya situs Library Genesis, yaitu jika disingkat situsnya namanya LibGen. Nah LibGen ini merupakan situs, jadi lebih condong ke buku-buku luar negeri jika kita misalnya diberikan tugas yang mengharuskan untuk mencari referensi dari luar negeri. Nah buku-buku ini juga di dalam, jika kita masuk ke websitenya itu ada pilihan, yaitu misalnya kita mencari buku science-tech, kemudian comics, scientific article, standard, fiction, dan magazine. Dan ini menurut saya cukup bagus karena yaitu kita dari website ini kita diarahkan ke situs-situs pembelian buku dan referensi buku-buku gratis, serta kita bisa mengurutkan dari tanggal yang paling baru. Kan biasanya artikel tuh misalnya kita diberikan tugas kan biasanya itu kita harus mencari buku atau artikel yang berdasar 3 tahun terakhir. Nah di sini juga bisa di pengaturannya. Nah kemudian kita dapat di Garuda ini, di situs Garuda. Di situs Garuda ini ya seperti yang saya bilang, itu merupakan situs dari Kemenristek, itu menyediakan, tapi di situs Garuda ini bukan lebih ke buku ya, lebih ke jurnal serta artikel yang terpercaya yang tentunya udah dikonfirmasi kredibilitasnya, serta memiliki banyak topik ini, seperti contohnya kita bisa belajar tentang otomotif, social science, education, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bagus karena ya ini
karya dari kita sendiri sebagai orang Indonesia, dan kemudian ini didukung oleh kementerian. Kemudian seterusnya ada Moraref. Nah, Moraref ini juga dibuat oleh Kementerian Agama, Kemenak. Di Kemenak ini di Moraref ini nggak jauh berbeda dengan situs Garuda yang tadi. Nah, Moraref ini cenderung lebih sama sepertinya, yaitu jurnal serta artikel-artikel yang merujuk pada untuk membantu ini kita referensi kita. Di sini juga ada auto penulis gitu-gitu, dan ya ini resmi dari Kemenak, jadi dipastikan sangat-sangat kredibel, sangat-sangat mantep banget buat menunjang makalah kita ke depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga info yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, kita harus mendownload aplikasi Mendeley ini dulu di website www.mendeley.com dan membuat akun kita di situ sebelum menggunakan aplikasi ini. Lalu langsung saja untuk yang pertama, cara menambahkan referensi secara manual. Kita buka aplikasi Mendeley, lalu dari menu file, pilih Add Entry Manually, dan pada kontak dialog yang tampil, pilih tipe item, seperti buku, artikel, atau mungkin majalah, dan yang lain-lainnya, lalu masukkan informasi kepustakaan dalam field-field yang dibutuhkan, dan terakhir klik tombol Save jika sudah selesai. Lalu untuk mengorganisasikan referensi, pada panel sebelah kiri dari jendela desktop Mendeley, klik All Documents, lalu klik tombol Create Folder. Sebuah folder baru akan muncul di panel kiri. Berikan nama folder tersebut, lalu tambahkan files ke folder tersebut dengan cara drag and drop record data dari panel tengah ke icon folder pada panel kiri. Dan yang terakhir, untuk melihat record data dalam sebuah folder, klik pada icon folder tersebut. Lalu untuk menambah citasi dalam dokumen, yang jelas kita harus membuka aplikasi Mendeley, lalu kita bisa install Microsoft Word plugin agar kita langsung bisa menambahkan citasi dalam dokumen kita yang kita tulis menggunakan Microsoft Word. Lalu ikuti instruksi yang tampil pada layar untuk menginstal plugin tersebut. Lalu jika sudah terinstall, kita tinggal membuka aplikasi Microsoft Word atau OpenOffice, yang seharusnya di toolbar Microsoft Word itu sudah ada tombol tambahan dari plugin Mendeley yang kita install tadi. Lalu buat dokumen baru atau buka dokumen yang sudah ada, posisikan kursor di mana Anda ingin menambahkan citasi, lalu klik tombol Insert Citation pada Microsoft Word. Sekarang pilih citasi yang ingin Anda tambahkan menggunakan pop-up search box atau dalam Mendeley desktop dengan mengklik tombol Send to Word. Lalu sebuah citasi akan segera muncul dalam dokumen Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.